dari komunitas seni budaya untuk acara karya cerita. Yang terhormat Bapak Kadisdik Jabar Bapak Dwi Supadi, Bapak Dinas Pariwisata Pak Benny Bahtiar, Ibu Kenny Dinas Pariwisata Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Pak Hikmat, dan tidak lupa Ketua Kadin Bapak Iwa Gartiwa, dan juga dari karya cerita Ibu Rani Sitya Dewi. Kebetulan kita kedatangan juga dari Persatuan Artis Perfilman Indonesia dari pusat, Kang Boyan. Tadi saya ningali mananya. Dengan ini mungkin setelah panjang lebar, saya akan berdoa mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ini mana? Sukses selalu untuk karya cerita. Kebetulan saya juga pengurus di Kadin Kota Bandung, komisi tetap pagelaran musik dan seni budaya film. Izin Ketua Kadin Kota Bandung, kebetulan Kadin Kota Bandung terbaik di Indonesia. Tepuk tangan dong. Kurang tepuk tangannya. Hidup Kadin Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina salatan tuzina bi hamid jamil ahwal wal afat wa taqdil lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'na bi indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya min al-anwar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min rahmatan wa hab lana min amrina rasad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih sambutan dari saya Yuki Hasan Ghazali Alkaf. Kebetulan saya komisi tetap dari Kadin dan juga dari Komunitas Budaya. Saya mewakili Ketua Kang Iwa dan juga Bu Rani. Selamat datang untuk Mang Boyan dari Parvi ya, Parvi Pusat ya. Terima kasih atas kehadirannya dengan Ibu. Terima kasih dan juga dengan para yang hadir di sini, peserta-peserta. Semangat, karena anak-anak muda sekarang harus kreatif, punya mental kuat. Insya Allah dari pandemi ini akan ke endemi dengan akan dibantu oleh Kadin Kota Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anu kasuhun Pak Yuki Hasan, seniman dari komunitas seni budaya. Betul. Tentunya doa dari beliau tadi sesuai dengan harapan dan tujuannya bahwa tiada lain revolusi mental ini semoga juga dengan melibatkan karya-karya anak mahasiswa atau siswa dari LKP LPK Karya Jelita ini bisa memberikan motivasi kembali. Setelah masa pandemi yang luar biasa ya. Iya, insya Allah berkah ya buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Selanjutnya? Baik, selanjutnya kita akan ngobrol sejenak nih mengenai profil tentang LKP LPK Karya Jelita ini, tentunya dengan salah satu siswa dari sana. Ada akan kita hadirkan Teh Andan. Boleh sekali. Boleh dipanggil Teh Andan? Oke, oleh mungkin karena siswanya cowok nih atau pria, jadi Teteh yang manggil. Harus saya yang manggil ya. Boleh kita sambut, inilah Kang Sandi. Mangga Kang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
Alhamdulillah pangestu teteh. Alhamdulillah. Jangan Masya oke. Allah. Sebentar, saya mau tanya. Sepatu yang sebelah kanan nomor berapa? Nomor 43. Yang kiri 42 ya? Iya, 41. Iya, Kenapa, iya. Teh? Nah, Aku belum undang, kenapa? udah dipuji. Oke. Nah, Sandi, boleh dong ceritakan sebagai siswa begitu ya dari LPK, jadi menyebutnya adalah LPK LKP Karya Jelita. Oke, sudah berapa lama menjadi? Sebetulnya sudah, menurut Sandi baru sebentar, tapi mungkin menurut yang lain sangat sebentar karena dari tahun 2018. Yo, lama dong. Itu udah lumayan lama ya. Dan mungkin ini cukup unik juga karena mayoritas di LKP LPK Karya Jelita ini adalah akhwat atau perempuan, dan Sandi jelenceng sorangan Aduh. Oh, Nah, jadi ayah bahasa. Apa itu? Wow. Ini kayaknya menarik. Gerakan apa Sandi yang akan ditampilkan? Betul. Nah, bukan gerakan tari karena itu hanya sebatas mata pelajaran aja. Oke. Tapi gerakan yang akan diberikan oleh LKP LPK Karya Jelita adalah gerakan nasional revolusi mental yang harus kita miliki di setiap insan pribadi bangsa, seperti itu. betul. Berat ya, namun ini esensinya luar biasa Iya. ya. Passion. Nah, Menarik ya. Betul, karena kalau perlu AA dan Teteh juga ketahui, kalau misalkan siswa-siswa yang ikut berkompetisi ini, mereka mendandani gotong royong sih. Oke. Jadi ada yang make upnya, ada yang foundationnya dulu. Jadi oleh satu orang oleh Iya, banyak. Betul. Terus baik. pemasangan busana yang memiliki esensi gotong royongnya juga, karena mewakili sebagai bentuk gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan oleh Kemenko PMK Republik Indonesia yang alhamdulillah sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, Selamat sore. terima kasih Selamat sore Bapak sudah Maman, hadir. alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin gotong royong kita. Boleh berikan tepuk tangannya, ini Karya Jelita. Wedding ya. Iya. Dan alhamdulillahnya TTA LKP LPK Karya Jelita ini adalah salah satu lembaga kursus yang mempelajari seluruh kebutuhan wedding, dari mulai make upnya, busananya, entertainnya, sampai ke wedding organizer. Wow, Dan lengkap banget. sudah tercatat resmi di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Ketenagakerjaan. Nah, itu yang penting sebetulnya ya. Jadi itu ada aku ya kalau mau gabung ya. betul. Tepatnya di Jalan Macan nomor 7 Bandung. Jalan Macan nomor Jalan Macan. 7. Tahu nggak? Terjangkau. Terjangkau di mana? Terjangkau. Tahu nggak Jalan Macan Oke. kata? Iya. Oh, teh kolak ya. Ah, deket ya? Dekat, tapi masuknya lewat sana, jangan lewat terus ditutup tuh. Dijelasin dong. Dijelasin sampai permodennya ya. Nah, itu alamatnya. Tapi kalau misalnya mau lihat-lihat dulu nih, boleh dong disampaikan Instagram ya? Boleh, langsung saja nanti kunjungi Instagramnya di LKP Karya Jelita, dan itu ada websitenya juga di LKP Karya Jelita, dan yang pastinya nanti kita akan melihat juga hasil karya dari siswa, maksudnya siswi karena perempuan semua. Siswi, oke. Siswanya dia doang. Kebetulan aku cuma nonton aja sih. Dan inilah 10 peserta terbaik. Ya, inilah 10 peserta terbaik dari LKP Karya Jelita. Boleh berikan tepuk tangannya. Dengan gaun berwarna putih bernamakan Internasional.
langsung finalis. ditampilkan. Inilah nomor 11. Oh ini siswa ya. Betul, ini adalah hasil karya para siswa dari LKP LPK Karya Jelita. Kalau tadi dominasi dari 10 finalis adalah Betul. siswi, ini juga ada siswanya. Ada siswanya, betul sekali. Kita sambut peserta berikutnya. Inilah karya dari siswa Karya Jelita. Dan selanjutnya marilah kita saksikan bersama siswa yang merepresentasikan sebagai pahlawan revolusi Dewi Sartika yang mengenakan kebaya yang merupakan sebuah busana tradisional dari Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia siswa yang merepresentasikan Dewi Sartika. Busana kebaya merupakan sebuah busana yang hadir dan merupakan sebuah busana tradisional dari Indonesia yang khusus dikenakan untuk wanita-wanita Indonesia. Pahlawan revolusi yang merupakan sebuah inspirasi untuk anak muda yang dihadirkan dan diwakilkan dalam bentuk busana. Dan inilah dia representasi dari siswa dan siswi LKP LPK Karya Jelita. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama siswi dari LKP dan LPK Karya Jelita yang mengenakan seragam terbaiknya dari LPK LKP Karya Jelita. Wow.
Karya Jelita. Inilah para anak muda yang luar biasa sekali, Kak Ike. Betul, ini siswa tidak hanya SMA tapi masih ada juga yang SMP. SMP loh, luar Luar biasa. biasa apresiasi untuk karyanya. Betul. Perjalanannya masih panjang ya. Ya. Wah, luar biasa Teteh. Yang ini merupakan sebuah inilah dia seluruh karya dari siswa dan siswi LPK LKP Karya Jelita yang tentunya merupakan sebuah kebahagiaan dapat menampilkan karya-karya LPK LKP Karya Jelita di rangkaian acara Indonesia Wedding Festival. Iya, tertulis workshop lomba nasional. GSRM and Bridal Competition. Iya. LKP Karya Jelita, Kemenko, PMK, dan KPM. Dengan tema Positivisme dalam kewirausahaan mandiri berbasis digital. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Selamat dan sukses selalu untuk adik-adik, para siswa-siswi dari LPK. betul sekali, teruslah berkarya, jangan bosan-bosan untuk belajar, Betul. agar terus meningkatkan apa namanya kualitasnya lagi ya. Kualitasnya. Ini adalah langkah awal. Terima kasih banyak. Iya. Sekali lagi film para peserta yang juga rekan-rekan juga ya. Betul. Oh, jadi ini jodohnya dari kita untuk kita oleh kita. Iya. Wah, Karena dari satu orang model itu semuanya siswa. semuanya Iya, siswa. ada ya. yang jadi model, ada yang proses make upnya, Iya. ada yang pasangin bulu mata. Waduh, Itulah tadi mungkin konsep gotong royong yang Betul. sudah dijelaskan Santi ya. Jadi tidak menghilangkan esensi dari LKP LPK Karya Jelitanya yang Iya. mengusung Saling membantu, ya. kursus kebutuhan pernikahan. Aduh. Oke, keren banget. Dan inilah para siswa dan siswi yang berada di balik make up yang telah ditampilkan. Betul. Kami persilakan. Iya, sekali lagi selamat dan sukses untuk adik-adik. Oh, adik-adik. Iya, berasa kita kakak senior ya. Iya. Belum Iya. tentu loh dandan ya. Iya. Di usia segini Teteh sudah bisa make up ya. Itu dia. Makanya ini tadi teman-teman juga banyak yang masih SMP, Iya. SMA. Ya ampun, saya zaman SMP saya masih Kemana nih? kemana? Masih Mainnya. maba-maba, masih main-main. Masih main Tapi petak umpet ya? Masih main petak umpet. Ini sudah belajar untuk menjadi seorang makeup artist. Tentu saja doa dari kita juga ya. Iya. Mudah-mudahan sukses selalu Amin. buat teman-teman semua, para siswa dari AKP LPK Karya Jelita. Salah satu yang bisa menjadi buang atau make up artist profesional. Pasti, amin ya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk siswa dan siswi dari APK Karya Jelita. Silakan Anda. Oke. Lama nih ya. Oke. Baik, sebelumnya sambil kita menyimak bersama juga inspirasi dan juga wawasan yang mungkin akan diungkapkan oleh beberapa tamu kehormatan kita pada sore hari ini. Berkenan, alhamdulillah di tengah-tengah
ada yang paling cantik direktur saya, Ibu Rani Sintiawati MPD Diplomat Cidesko, Direktur LPK dan LKP Karya Jelita. Ibu, kita akan langsung saja karena di sini banyak sekali teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa sih LKP LPK Karya Jelita terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk langkah nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilakukan oleh LPK LKP Karya Jelita. Mangga Ibu. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, izin Pak Maman dari Kemenko, Kang Iwa, Kang Yuki, kemudian sebelah kanan saya luar biasa. Ya, dari pemerintahan semua. Alhamdulillah dari Kadisdik Kota Bandung, dari Kadisnaker Kota Bandung, Kang Arif, Kang Hikmat, juga dari Disbud Parjabar, Akang, juga dari Parvi Nasional, luar biasa, terima kasih banyak. Izin saya menyampaikan, kebetulan memang alhamdulillah di hari ini kita adalah dalam rangka Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu program dari Kemenko PMK yang ada di pusat. Kita mengadakan tiga gerakan utama, bukan tiga gerakan, tiga nilai utama, yaitu EGI. Mungkin kalau dengar EGI, bahasanya EGI itu nama orang atau apa gitu ya. Tapi ternyata EGI di sini adalah dari etos kerja singkatannya, dari gotong royong, kemudian juga daripada integritas. Yang kemudian di dalamnya ada gerakan-gerakan seperti gerakan bersatu, gerakan mandiri, gerakan disiplin bersih, kemudian juga ada gerakan-gerakan yang memang melayani. Jadi di sini peserta daripada LKP LPK Karya Jelita maksudnya adalah ingin menampilkan seperti apa sih gitu gerakan-gerakan ini. Bahkan kita juga ada videonya tadi belum tampil mungkin ya, untuk video gerakan-gerakan ini yang sudah tampil dari seni budayanya. Kemudian dari gerakan misalnya yang paling mudah saja gitu ya, memungut sampah gitu kan. Bahkan ada sampah yang menjadi emas. Ini saya juga sampai terkaget-kaget pada waktu acara workshop lomba di Karya Jelita tanggal 6. Karena kita ini adalah ada dua gerakan, ada 2 hari yang memang kita padatkan. Pertama workshop lombanya, hari pertama adalah workshop tentang materi-materi semua gitu ya. Dan hari ini mungkin adalah hingar-bingarnya bagaimana materi itu ternyata ditangkap oleh peserta didik kita, kemudian diaplikasikan dengan karyanya. Mungkin karya ini memang ada yang sudah langsung melejit bagus sekali gitu ya, tapi ada yang berlevel dari mulai bawah. Apapun itu kita akan mendukung karena memang inilah daripada kurikulum merdeka ataupun merdeka belajar. Jadi mungkin program yang saat ini sangat gembar-gemborkan adalah bagaimana menjadi profil Pancasila gitu ya. Baik itu mulai dari PAUD-nya, SD, SMP, SMK, bahkan juga untuk yang kita di kursusnya. Pasti Kang Hikmat sebagai ketua distrik dari Kadis, kemudian juga Kadisnaker lebih bergerak ya, yang mungkin kita ada di sini gitu ya. Intinya seperti itu gerakan kita. Nanti mungkin akan lebih jelasnya lagi. Ada juga yang daripada akang-akang, punten saya manggilnya akang teteh gitu ya, karena memang sudah terbiasa dengan adat Sunda, kita budayakan. Mungkin demikian dari saya, tapi saya ingin menyapa sedikit buat murid-murid saya. Boleh ya Kang? Izin buat semuanya ya. Karya Jelita, mana Karya? Oh yes, yes. Sekali lagi di mana Karya Jelita? 1, 2, 3 Karya Jelita. Yes, yes. Oke, terima kasih. Yes, iya. Sebetulnya ada satu lagi, cuma Gimana karena tuh? mereka lagi pada jadi model juga sebagian. Ada KJ Muel, kemudian juga ada Halo Apa Kabar dan lain sebagainya. Cuma karena waktu itu nanti di belakang layar. Oke. Terima kasih dari saya, mungkin akan dilanjutkan dengan yang selanjutnya. Iya, terima kasih. Salam. Iya, Wah, terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah yang telah memberikan inspirasi dan juga maksud dan tujuan dari kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diselenggarakan pada hari ini. Dan selanjutnya Sandi mau ke Bapak Maman Wijaya dari Kemenko PMK Republik Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah hadir menyempatkan waktu dalam rangkaian acara pada sore hari ini. Nah Bapak, kebetulan terkait dengan apa yang tadi disebutkan oleh Ibu Rani terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebagai penjelasan singkatnya, menurut PMK RI seperti apa sih Pak yang dinamakan Gerakan Nasional Revolusi Mental? Mungkin karena teman-teman di sini dari berbagai latar belakang, ada yang
SMP, SMA, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang mungkin belum terlalu kenal apa yang dikatakan revolusi mental itu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait revolusi mental sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur ya. Dan saya kira mungkin memberi penekanan saja bahwa revolusi mental itu intinya adalah merubah mental yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi, kemudian yang sudah memiliki etos kerja menjadi lebih tinggi lagi, terutama untuk LPK Karya Jelita yang kebetulan kerjasama dengan Kemenko PMK terkait dengan revolusi mental, berharap bahwa siswa-siswa yang dididik di LPK Karya Jelita memiliki etos kerja yang tinggi, karena kita tahu bahwa etos kerja tenaga kerja Indonesia itu kalah bersaing di luar negeri. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri sendiri masih lemah. Oleh karena itu mulai dari sekarang mungkin kita mulai berpikir bagaimana mental kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih berdaya saing, sehingga kita bisa eksis di baik di Bandung maupun di Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Manakala nanti lulusan LPK Karya Jelita bisa kita ekspor ke mancanegara gitu Mbak Reni, mulai dari sekarang. Nah, kemudian yang kedua tentu selain etos kerja juga integritas, karena mungkin barangkali saya berharap termasuk juga kita semua bahwa di LPK Karya Jelita nanti selain pandai make up orang, juga memiliki integritas yang tinggi, memiliki moral yang tinggi, memiliki kejujuran yang tinggi. Jadi bukan hanya pintar memoles wajah saja. Saya kira gitu, dan kita tentu sudah terngiang-ngiang juga dari zaman dahulu bahwa cantik itu bukan hanya luarnya tetapi dalamnya juga. Itu yang dimaksud dengan revolusi mental. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan. Biasa loh, setuju banget ya. Betul. Jadi cantik jangan cuma luarnya aja tapi dalamnya. Terima kasih yang saya hormati para pembicara di sini, Teh Hani, Sampurasun, Rampes. ya syukur alhamdulillah. Yang menurut kami dari Kadin ini luar biasa gitu ya, yang dilakukan oleh Karya Jelita, yaitu bagaimana mempersiapkan SDM untuk lebih maju lagi. Dan persaingan ke depan makin besar, makin ketat, sehingga kita dari Kadin, Karya Jelita semuanya, bagaimana kita menciptakan entrepreneur baru. Ya. Tren sekarang entrepreneur. Ya. Jangan bolehlah adik-adik pengen bekerja di mana-mana, tapi mindset kita harus entrepreneur. Karena rasio yang besar di suatu daerah, entrepreneurnya bagus, otomatis daerah itu akan berkembang dan maju. Jadi berharap Turan ini salah satu terus penggerak bagaimana menciptakan entrepreneur. Salah satu tadi udah sampaikan sama Menko dari Pak Menko Kominfo, masalah mental gitu ya. Masalah etos kerja, mental, disiplin, jujur, setia, itu salah satu modal untuk bisa kita maju. Dan salah satu yang harus kita ciptakan sama-sama sekarang, bahwa pengusaha Bandung itu harus berintegritas, ya. Para salon-salon semuanya, adik-adik semuanya jadi pengusaha harus punya integritas, ya. Nah, karena ke depan jangan sampai oleh segelintir orang Bandung jadi tercemar karena tidak ada integritasnya. Ini bahaya. Wah, jangan ngambil pengusaha Bandung, nggak bener, terbalik. Jangan sampai gitu. Kita harus sama-sama komitmen semuanya bahwa bagaimana iklim usaha di Bandung, termasuk kawan-kawan sebagai para pengusaha nanti ke depan, betul-betul yang komitmen. Ya, itu salah satu yang diharapkan kami dari Kadin, dan kami dari Kadin akan terus mensupport kawan-kawan binaan Teh Hani semuanya, karena ini terus terang kesempatan banyak. Ya, apalagi hadir di sini dari Parpi Pusat, Kang Boyan ke sini gitu ya. Insya Allah ke depan katanya pengen mau bikin film di Bandung ya. Dan ini ya mua-mua ini luar biasa gitu ya. Dan sekarang terus terang aja
tidak cukup sekarang dengan aplikasi kita di rumah make up gak cukup ya, tapi tetap sekarang banyak Instagram, influencer semuanya itu perlu jasa-jasa dari adik-adik semua ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi Kang Iwa ya. Baiknya aman, alhamdulillah. Tadi sudah sempat disinggung ingin ada sebuah gebrakan, salah satunya tentang perfilman ya Pak ya. Nah, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat terkait dengan JNRM atau Gerakan Evolusi Mental dan juga program yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau mungkin menjadi program agenda dari Disparbud. Apakah akan ada gerakan selanjutnya Pak dari program terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental pada tahun ini mungkin? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Rampes. Sedikit menjelaskan bahwa ini acara luar biasa sekali Kang. Jadi kalau misalnya kita di Disparbud itu punya 5 strategi. Dan acara ini menyangkut ke 5 strategi semuanya tersebut. Jadi 5 strategi itu yang pertama adalah kebudayaan. Tadi kita lihat bahwa fashion show yang terakhir itu ada para peserta didik yang menampilkan kebaya dengan budaya lokal. Nah, tentunya budaya di Jawa Barat itu tidak hanya Sunda, tetapi juga ada Betawi dan ada juga Kacirbonan. Tetapi ini sudah mewakili kebudayaan di Jawa Barat. Nah, yang kedua juga strategi di Provinsi Jawa Barat terkait dengan kelembagaan. Nah, tentunya kelembagaan juga tidak hanya lembaga pemerintah, tapi kita bangun lembaga-lembaga di luar pemerintah. Salah satunya ini LPK Karya Jelita itu sudah sangat mendukung ke arah pariwisata juara. Nah, yang ketiga mungkin dari sisi destinasi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran bahwa setiap tempat menjadi setiap destinasi. Ini mall. Kita kadang-kadang datang ke mall tidak hanya untuk belanja, tetapi hanya untuk pleasure. Kita ngopi juga hanya untuk pleasure. Kita beli baju, tidak beli, ke mall tapi tidak beli baju, tapi hanya untuk pleasure. Jadi dimanapun tempat itu adalah destinasi. Dan terima kasih acara ini sudah diselenggarakan di destinasi. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah strategi mengenai industri pariwisata. Jadi kalau industri pariwisata itu ada usaha pariwisata, ada kemitraan, dan kemudian juga ada ekonomi kreatif. Nah, fashion show ini sangat mendukung sekali ke arah pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada 4 subsektor unggulan ekonomi kreatif, di antaranya adalah fashion, kemudian kriya, kemudian digital, dan satu lagi kuliner. Jadi fashion ini masuk ke dalam 4 subsektor unggulan. Nah, yang terakhir adalah strategi kelima adalah pemasaran. Nah, ini bisa tadi sepakat dengan Bapak dari Kadin yang menjadi modal untuk industri, untuk pemasaran yang lebih besar, mungkin lebih ke arah mais dan sebagainya. Nah, ini juga menarik dikaitkan dengan revolusi mental. Kalau terkait di manajemen perubahan ada yang namanya people, proses, dan teknologi. Jadi secara people juga teman-teman para siswa sudah dilatih secara pengembangan SDM-nya. Kemudian dari segi proses bagaimana menjadikan sesuatu itu punya nilai jual dari hobi misalnya atau dari yang lainnya, kemudian dilakukan pelatihan menjadi jual. Dan yang sangat menarik adalah tema kegiatan ini juga mengusung digital. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadi salah satu langkah dalam perubahan menuju pariwisata juara. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Rizkiaga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Boyan Bravo dari Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia. Nah, mengenai revolusi mental yang tadi moderator MC katakan, itu sangat penting karena salah satu film sinetron itu rohnya itu di make up.
kalau nggak ada make up, nggak ada artnya itu, film sama sinetron, pemerannya dia nggak akan bagus di kamera. Jadi salah satu revolusi mental buat teman-teman adik-adik kita yang ada di sini itu harus lebih percaya diri, karena jalan kalian itu terbuka luas. Di Farvi juga kita banyak program untuk meningkatkan revolusi mental, meningkatkan karya-karya, meningkatkan teman-teman yang di daerah untuk bisa memberikan sesuatu dampak buat film sinetron Indonesia. Mungkin dari saya nggak panjang lebar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ke Jawa Barat, kebanyakan hampir 80% orang Jawa Barat. Bukan hanya talentnya aja, bukan hanya busana atau fashion, tapi industri make upnya juga ya. tambah semangat ya teman-teman semuanya ya. Sandi main, bukan pemeran, bukan aktor, tapi make up artis itu dibilang artis. Kru film itu dibilang artis. Sutradara, astrada, produser itu dibilang artis. Yang berkecimpung di dunia film dan sinetron itu namanya artis. Jadi adik-adik ini itu udah menjadi artis dengan dengan bidangnya ada yang sekarang geluti gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Boyan Bromo dari Farvi Pusat. Dan karena LPK dan juga Bandung, apakah ada cara tersendiri Pak untuk gerakan revolusi mental yang mungkin akan diterapkan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada para generasi milenial dan generasi Gen Z gitu Pak? Baik, terima kasih. Dalam rangka merespon gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, tentu saja Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau dikenal dengan Kemendikbudristek telah merespon dengan program yang sangat luar biasa, yaitu program Merdeka Belajar, di mana program Merdeka Belajar ini adalah memberikan kesempatan, artinya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan kita mengetahui bahwa setiap anak yang dilahirkan ini memiliki kelebihan, memiliki potensi, dan anak-anak itu berkembang sesuai dengan orbitnya. Jadi kalau kita melihat pola lama, belajar itu adalah satu kewajiban, di mana dengan kewajiban itu maka anak-anak kita mengejar angka, mengejar nilai, sehingga mereka belajar kemudian juga menghafal. Lalu karakter yang bentuk setelah menghafal itu ketaatan. Mereka sangat taat kepada apa yang diarahkan oleh guru-gurunya. Saking taatnya, salah satu contoh kita semua yang ada di sini mungkin pernah belajar di sekolah dasar. Suruh membuat gambar pemandangan saja, semuanya gambarnya apa coba? Gunung, Mbak. Gunung. Ada berapa gunungnya? Dua. Di kiri kanan ada apa? Sawah. Ada sawah. Di tengahnya ada apa? Ada awan, ada matahari, Ada sama burung. apanya ya Pak ya? Kiri kanan. Nah inilah kira-kira bentuk tujuan pendidikan kita di masa yang lalu, sehingga kita mau tidak mau sekarang sudah harus melakukan perubahan. Maka dari hasil karena kita taat inilah Indonesia, berdasarkan analisa dari PISA, sumber daya manusia Indonesia masih di bawah negara yang lain. Untuk itu Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim melakukan perubahan dengan merevolusi mental, yaitu dengan program Merdeka Belajar. Dulu belajar adalah satu kewajiban, sekarang adalah belajar menjadi sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Nah dengan menyenangkan inilah maka kita melihat potensi setiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya, dan diberikan kesempatan dengan konsep berikutnya adalah bagaimana anak-anak Indonesia ini harus mampu bekerja. Jadi siapa dia siap bekerja. Dengan siap bekerja ini setiap anak harus memiliki kompetensi. Inilah kompetensi masing-masing ini berbeda satu dengan yang lainnya. Saya kasih contoh sedikitnya. Kalau misalnya ada sekolah hewan misalnya, kemudian hewan itu dimasukkan ke dalam kolam yang sama. Ada kancil, ada bebek, kemudian juga di situ ada burung, kemudian juga ada ular. Semua suruh berlari. Yang juara sampai ke tepian adalah bebek. Karena dia punya kaki yang
khusus biar bisa bergerak di air. Yang lain juara ketiga, keempat, kelima lah. Kemudian medianya diganti, mereka suruh belajar lari di darat, juaranya kancil. Bebek yang tadinya juara di air, dia tertatih-tatih tidak bisa bergerak lari cepat. Kemudian medianya di udara, siapa yang juara terbang? Burung. Lalu yang bisa di mana-mana siapa? Ular. Tahu sedikit dari yang banyak. Inilah kira-kira anak-anak kita ke depan lahir menjadi generalis yang spesialis. Dia tahu sedikit dari yang banyak tapi spesial di bidangnya. Dan gotong royong, bekerja sama, berkolaborasi. Anak-anak Indonesia akan jadi anak-anak yang kompak dan solid. Dia tidak egosektoral lagi nanti. Setuju. Dia akan mampu bekerja menghargai teman-temannya. Dia menghargai entertain juga, menghargai insinyurnya juga, menghargai arsiteknya juga, dan asal arsitek akan menghargai ekonom gitu. Ekonom akan menghargai orang yang seni budaya. Itulah kira-kira, tapi dia spesial menjadi arsitek misalnya seperti itu. Bangunan Indonesia ke depan dengan profil pelajar Pancasila, anak-anak Indonesia menjadi generalis, spesialis, dan Pancasilais. Berikutnya saya penasaran, kalau mungkin senang saya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ternyata mewujudkan itu semua, kita harus melihat potensi anak ini adalah punya kelebihan. Maka program Merdeka Belajar ini berpusat kepada peserta didik, guru-guru harus menjadi guru-guru yang hebat, menjadi agent of change, tak terkecuali pendidikan formal, non formal maupun informal. Ini semua adalah guru-guru kita semua, dan setiap orang harus melakukan perubahan. Dengan kecakapan abad 21, guru-guru ini harus melakukan perubahan mindset, berubah cepat dengan revolusi. Menyampaikan apresiasi buat LPK Karya Jelita yang terus-menerus melakukan inovasi-inovasi, dan hari ini saya terkaget-kaget. Ternyata mengeluarkan temanya adalah etos kerja, lalu juga mental, gotong royong, dan integritas. Kenapa? Ya kebetulan memang kami dengan LPK ini sering selalu mendengungkan integritas. Kenapa itu sangat penting? Apalagi kalau misalnya entrepreneur ini go internasional, maka harus dipercaya oleh dunia internasional. Salah satunya apa? Harus punya integritas. Merubah orang dari bodoh menjadi pintar itu gampang, tinggal disekolahkan. Tapi merubah mental yang tidak integritas menjadi integritas, ini yang sangat sulit. Sehingga akhirnya bahwa sangat mahal sekali integritas ini. Yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini adalah integritas. Sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, seprofesional apapun orang, sehebat programnya, anggarannya besar, tapi dilaksanakan tidak integritas, tidak akan menjadi apa-apa. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Direktur Karya Jelita Teh Rani yang sudah ternyata bukan hanya bagaimana memberikan keahlian rias ini, tapi juga bagaimana membangun karakter moral bangsa yang lebih mulia ke depan. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat para senior-senior yang hadir di sini. Kebetulan saya akan meneruskan dari tadi Mang Boyan tentang artis. Artis itu adalah artnya itu seniman. Jadi yang dibilang tadi make up di belakang layar atau di depan layar, pemain film, itu sudah masuk ke artis, seniman. Kalau pemain film itu aktris ya, dan aktor. Nah, jadi artis ini itu adalah artnya itu seniman. Itu mungkin yang tadi Mang Boyan ceritakan. Dan kebetulan mental itu sangat perlu, karena siapa lagi kalau yang tidak akan bisa mengangkat seni budaya yang ada di Jawa Barat khususnya. Kebetulan dengan Ketua Kadin yang Iwa Gartiwa, kita ada tim kreatif
tim kreatif untuk mengangkat seni budaya yang ada di Bandung khususnya dan di Jawa Barat. Itu mungkin dari saya. Bicara tadi tentang integritas itu nomor satu, karena Bandung itu harus intelektualnya ditingkatkan dan attitude-nya dijaga. Attitude-nya dijaga itu mungkin dari seni dan budaya. Kebetulan sebetulnya saya juga di Parvi Sekjen Jawa Barat. Kebetulan, cuman karena ada dari pusat Mang Boyan, jadi saya mewakili komunitas budaya yang sudah lama dengan Kang Acit, dan juga di Kang Iwa saya terima kasih percaya sebagai komisi tetap pengurus di Kadi Kota Bandung untuk tim kreatifnya. Terima kasih terutama untuk Karya Jelita, luar biasa dengan ada acara ini, mudah-mudahan jadi contoh untuk semua yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat Jawa Barat ya, Kota Bandung semangat ya. Yuk, terima kasih. Semangat Kak. Sudah sejauh itu. Iya. Ini dia pemberian cenderamata dari Direktur LKP LPK Karya Jelita Ibu Rani kepada Kemenko PMK RI Bapak Maman Wijaya yang alhamdulillah sudah hadir, dan untuk selanjutnya diberikan cenderamata dari LPK LKP Karya Jelita dan sejenak untuk diabadikan. Terima kasih kreatif. Terima kasih banyak Bapak Hikmat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang sudah hadir sore hari ini. Yang alhamdulillah sudah hadir juga. Sebagai tanda penghormatan diberikan cenderamata dari LKP LPK Karya Jelita. Dan tentunya saya alhamdulillah Bapak Yuli Hasan. Sudah lengkap diberikan dan berkenan berfoto bersama, silakan. Jadi kreatif aja nggak cukup, tapi juga harus beretitude. Beretitude, dan itu juga seperti tadi survei yang dari Dinas Pendidikan katakan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu masih di bawah dari negara-negara lain. Saatnya mungkin saat ini melalui gerakan ini salah satunya sebagai pendobrak untuk kita bisa lebih bekerja atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Betul. Makanya tadi ada program Belajar Merdeka. Iya. Kampus Merdeka sekarang udah digalakan juga. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Impian dibutuhkan keberanian. Memang mungkin akan lebih sulit pada saat kondisi tidak mendukung. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan hanyalah afirmasi, katakan pada diri sendiri bahwa selama kita percaya, selama kita konsisten setiap hari, semua akan tercapai. Kita tidak bisa mengatakan malas, bahkan nanti saja. Hal tersebut sama saja kita sedang mencari alasan untuk memulai
ke Rahmatika. Saya hanya seorang pelajar yang senantiasa belajar sampai akhir hayat. Kita adalah generasi revolusi mental yang harus mulai hidupkan sepercik api harapan dan melindunginya agar menjadi kobaran yang membara dalam wujud semangat yang tak pernah padam. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan demi menjadi bagian dari bangsa yang sejalan dengan ideologi negara. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka workshop lomba gerakan nasional revolusi mental, perkenalkan saya Revina, kelas 5 dari SDN 244 Bunda Kota Bandung, yang salah satunya SD Penggerak Sekota Bandung, yang akan menampilkan kegiatan cinta akan lingkungan supaya indah dan bersih. Dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pramudiananta. Dalam rangka workshop GRRM ini, yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental, saya sebagai aktor pemula ingin ikut berpartisipasi dalam workshop ini. Terima kasih. Dan berikut ini adalah contoh yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka workshop Gerakan Nasional Revolusi Mental, perkenalkan, saya Evi Harjanti. Sekarang saya bergerak dalam bidang detail, yaitu kerudung, ada kulot, ada celana panjang, ada legging. Kemarin pandemi, mungkin semua juga merasakannya dampak dari pandemi. Kita semua terhenti dalam usaha. Nah, mudah-mudahan sekarang ini, di masa endemi ini, kita bisa berkarir dan berkarya lagi. Kepada masyarakat yang ingin mengetahui produk-produk dari kami, silakan hubungi WA kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi waktu luang di hari libur, saya memanfaatkannya dengan berolahraga sepeda santai. Olahraga bersepeda santai ini merupakan salah satu bentuk dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau biasa dikenal dengan GNRM, yang perlu digalakkan untuk perubahan masyarakat Indonesia menuju pola berpikir yang baik, tepatnya lebih produktif, dan mewujudkan Indonesia tertib dengan mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dengan bersepeda santai ini mengajarkan kita nilai sportivitas, kerjasama, disiplin, dan tertib. Saya Lalis Zakia ikut berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. GNMR, integritas, etos kerja, gotong royong. Yang ada di sini itu kelihatan dari awalnya memperkenalkan dulu gerakan mental. Kalau itu 10 terbaik kan. Jadi ada yang tadi linknya tidak ada dan tidak
berbicara dulu itu kelihatan kayak tidak serius mungkin ya. Tapi kalau dari awalnya ada kata-kata dulu memperkenalkan untuk gerakan mental, ini, nah itu mungkin yang kita nilai dengan dokter, sekelas dokter nih ya, Pak Mirza ini. Betul sekali Kang, jadi memang dari awal agak berat ya Kang nilainya ya. Betul. Tapi dari awal buat Akang Teteh semua, jadi ada beberapa indikator yang kita pakai. Pertama, nilainya tadi ya, kata Bu Rani, EGI-nya. Jadi bagaimana penjelasannya bisa mengandung nilai etos kerjanya, sejauh mana ditampilkan lewat video itu teman-teman memiliki etos kerja yang kuat gitu. Yang kedua, gotong royongnya kan. Betul. Bagaimana kolaborasi di situ, jadi ada nilai-nilai di situ. Yang ketiga adalah integrity. Nah, semuanya tercermin dari video. Lalu ada gerakannya tadi ya, ada apa? Bersatu, mandiri, terus apa lagi ya? Kompeten. Saja lupa, ada 5 ya. Ada 5 ya. Terani tadi bilang ya, Iya. ada mandiri, ada bersatu, tertib, bersih, dan melayani. Nah, dan kreatif yang jelas. Betul. Nah, di situ tadi ada dimensi tambahan, kita masukkan dimensi bagaimana menampilkan sisi sinema atau Sinema, iya. Jadi videonya nggak asal. Akang Teteh bisa ngelihat ada video yang ada openingnya, ya. Openingnya menjelaskan di sini gerakan revolusi mentalnya, lalu menjelaskan nilai 3 nilai tadi, lalu 5 gerakan. Memang ada yang tidak semuanya masuk sih sebenarnya ya gitu. Jadi kami berdua sebagai tim juri mencoba mana yang paling mendekati nilai yang paling tinggi. Nah, alhamdulillah setelah berdiskusi panjang dengan Kang Yuki. Tapi anyway bagus-bagus kok Kang. Bagus-bagus. Apa yang disampaikan bagus. Minimal ada nawa itu dulu ya. Iya, gitu. betul. Nah, teman seperti arahan dari Bu Rani, kita harus memilih 6 ya Kang. 6, 3 terbaik, 1, 2, 3, selanjutnya kan? Juara 1, 2, 3, favorit, terunik, dan terkreatif. Kreatif, ya. Mangga Kang Yuki membacakan. Yang 7, 8, 9, 10 itu tetap dapat penghargaan ya nanti. Sebagai finalis ya? Sebagai masuk 10 besar. Karena yang masuk itu luar biasa, banyak sekali. Ini yang nominasi aja, yang masuk itu sekitar, waduh, kita milih juga bingung ya. Ada hampir 40 lebih ya. Memilihnya kan? Sampai 2 malam kita itu milih ini mana, yang kasihan itu Ibu Rani luar biasa. Luar biasa dengan Pak Dr. Mirza. Gitu. Tentu dengan Kang Yuki ya. Oke. Mangga Kang. Silakan, mangga. Kang Yuki. Oke deh. Mulai dari dulu. Juara. 3 dulu kelihatannya. 3 dulu ya. Oke, untuk juara 3 ya. Untuk juara 3 saya nilai dia itu luar biasa, dari apa? YouTube-nya, etos kerjanya, betul. Lalu integritinya, betul. Lalu gerakannya itu Kang mandiri luar biasa ya. Di situ itu tertib Kang. Jadi bagaimana dia menampilkan konsepnya bersih gitu ya. Betul. Lalu memang gotong sih nggak terlalu kelihatan ya. Betul. Tapi dari gerakan tuh. Siapa Kang nomor 3? Nomor 3 adalah Kevin sebagai aktor pemula yang dari model. Ada. Oke, jadi dari Kevin tolong ke depan, saudara Kevin. Oke. Ada hadir? Lanjut dulu ya Kang. Lanjut. Mungkin nanti ada yang mau. Kevin coba ya. Oh ada Kang. Ada. Oh ini aktor pemula ya. Ini luar biasa. Oke. Aplaus dulu buat Kang Kevin. Oke. Selamat ya. Silakan deh. Sini Kang. Oke, yang kedua kan. Yang kedua dari sisi nilai kelihatan juga Kang kemarin tuh dari sisi integritinya, lalu gotong royong sama etos kerja. Betul. Etos kerja, lalu dari sisi gerakannya ada kemandirian, ada dari sisi bersih, lalu kemandirian bersih. Mentalnya luar biasa. Satu enggak sih ya? Berapa? Jadi jatuh kepada saudara Rafa. Ada
Saudara Rafa. Wow. Oke. Konsepnya menarik ya. Memperlihatkan bagaimana Rafa di sini di videonya menampilkan gerakan revolusi mentalnya ya. Silahkan di sini Rafa. Yang nomor 1 kelihatannya kamu Yuki deh. Aduh, juara 1 ini luar biasa ini. Saya kasih kisi-kisinya dulu ya, Iya, Kang. boleh. Kisi-kisinya dari situ yang kelihatan banget etos kerja kelihatan. Jelas. Yang kedua dari sisi integrity, Betul. bagaimana dia menampilkan kerjanya. Yang ketiga Egy gotong royong. Iya. Ya, etos kerja integrity. Nah, lalu dari sisi gerakannya di situ ada bersatu karena melibatkan banyak orang. Betul. Ya, udah kebaca ya kisi-kisinya ya, Iya. melibatkan banyak orang. Sangat lengkap. Lalu mandiri, ya, dia juga menampilkan bagaimana dia menampilkan nilai-nilainya. Lalu bersatu, mandiri, tertib, bersih. Satu lagi saya lupa kok 5-nya nggak hafal semua ya. Tapi anyway, yang nomor 1 ini merepresentasikan nilai-nilai daripada gerakan revolusi mental. Luar biasa. Lalu termasuk ke 5 dimensi tadi. Iya. Mangga Kang disebutkan. Mangga, akan dulu. Lebih baik? Oh, oke. Oke. Nomor 1 adalah Saudari Ajeng. Boleh dilihatkan videonya supaya terlihat. Supaya juara 1, coba diperhatikan videonya. Ada nggak teman-teman? Boleh dilihatkan videonya. Silakan, mana yang mewakili? Mau Tadi videonya menampilkan bagaimana dia berkelompok. Ada, moga bisa tampilkan videonya ya. Oke. Tolong videonya yang juara 1, 2 dan 3. Sambil ya. Oke. Lanjut dulu Kang. Lanjut, oke. Selanjutnya mana orangnya, silahkan Kang yang favorit sekarang. Mana perwakilan dari juara 1? Tolong ke depan. Ayo dong. Juara 1. Halo. Kelompoknya, ayo siapa mewakili? Ayo. Ayo juara 1. Silakan, ayo. Lanjut dulu Kang. Oke, untuk juara favorit ya, kita jatuh ke. Kita geser sedikit sana Kang. Oke. Untuk juara favorit ini luar biasa, dari daerah sebelah, kita masih Jawa Barat ya. Di situ tertampil juga nilai-nilainya Kang dan gerakannya tadi. Betul. Egy ya. Iya. Egy gerakan. Mengapa Kang langsung disebutkan? Dari Cirebon, Siti Aisyah. Wow. Oke. Selamat jauh-jauh dari Cirebon. Oke, lanjut Kang. Oke, untuk terunik ya, terunik ini mungkin dari Bapak bagaimana anak SD luar biasa. Baik, dari yang terunik ini tergambar juga Egy-nya, lalu dari sisi kemandirian, kebersihan ya, lalu tertib, bersatu, itu dari yang SD penggerak. Siapa tadi ya? SD penggerak. Yang anak SD, silakan Teteh maju ke depan. Ini yang terunik. Oh, yang terunik ya. Anak SD penggerak. Silakan. SD berapa? SDN 244. Oh iya. 244. Oke, silakan Teteh di situ. Kategori ke-6 Kang. Kreatif ya. Ini kreatif luar biasa. Dari UMKM-nya hebat sekali. Saya salut dengan Ibu Evi. Mana? Silakan. Di situ juga tergambar bagaimana nilai Egy-nya, lalu dari sisi kemandiriannya yang pasti ya. Iya. Kemandiriannya bagaimana bersatu. Silakan. Silakan di ujung. Itu mungkin ya Kang, semuanya. Ya, itu mungkin Sudah selesai karena tugas kita ya. yang 7, 8, 9, 10 tetap dapat penghargaan nanti. Yang masuk nominasi tadi itu dapat penghargaan dari Karya Jelita, ya kan? Oke. Gitu aja. Terima kasih. Kita kembalikan ke MC. Kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yuki dan juga Pak Mirza.
kedua dewan juri, dan selanjutnya untuk pemberian hadiah dengan hormat saya mengundang kepada Ibu Rani Setiawati untuk berkenan memberikan trofi penghargaan, dan untuk juara pertama mendapatkan uang tunai sejumlah 3 juta rupiah, juara kedua 2 juta rupiah, dan juara ketiga 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh LKP Karya Jelita yang tentunya berkolaborasi dengan seluruh mitra terbaik dari LKP LPK Karya Jelita. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Itulah dia peserta dari Bridal Competition dan juga video terbaik yang menginspirasi terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Juara 2 dengan hormat disilakan. Saya mengundang juga kepada Pak Maman Wijaya dari Kemenko PMK Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat Ketua Kadin Kota Bandung Bapak Iwa Gartiwa untuk memberikan trofi penghargaan kepada juara ketiga. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Rizpiaga MT untuk memberikan trofi penghargaan kepada juara favorit, yang tentunya salah satu hadiahnya adalah uang tunai Rp500.000. Dan alhamdulillah sudah hadir juga Bapak Adi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung berkenan untuk menuju stage untuk memberikan trofi penghargaan kepada juara terkreatif. Alhamdulillah. Dan Pak Adi merupakan salah satu dari banyaknya ASN yang selalu mewakili negara Indonesia dalam festival kebudayaan terakhir di Singapura. Dan selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Boyan Bravo, Bapak Yuki dari Komunitas Seni Budaya yang sekaligus juri pada momen kompetisi hari ini, memberikan trofi penghargaan kepada peserta terunik. Dan saya mengundang seluruh peserta. Ibu sebelah sini, Bu. Bu di tengah, Bu. Dan inilah seluruh peserta dan juga siswa-siswi LKP LPK Karya Jelita dalam rangkaian Gerakan Nasional Revolusi Mental pada tahun 2022.